jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini kita akan membahas yang namanya colorectal cancer atau kanker usus besar dan rektum. Kanker usus besar dan rektum ini adalah kanker yang paling sering terjadi di saluran pencernaan kita. Ingat ya, kanker yang paling sering terjadi di saluran pencernaan kita adalah colorectal cancer atau kanker usus besar dan rektum. Kanker usus besar dan rektum bisa terjadi dengan penyebab yang multifaktor. Penyebab multifaktor itu apa? Faktornya tidak hanya satu ya, banyak. Yang pertama adalah adanya onkogen ya, proto-onkogen menjadi onkogen seperti video yang lalu ya. Kemudian adanya inaktivasi atau tidak aktifnya tumor suppressor gen ya. Jadi adanya onkogen dan tidak aktifnya tumor suppressor gen ya. Yang kedua terekspos ya. Perubahan-perubahan ini bisa terekspos oleh karena lingkungan kita ya, yaitu zat-zat yang sifatnya karsinogenik ya, baik melalui apapun, bahkan juga melalui diet ya. Zat-zat karsinogenik yang ada dalam diet atau makanan kita itu bisa menyebabkan terjadinya kanker usus besar dan rektum. Juga faktor yang ketiga ini adanya inflamasi atau peradangan di usus besar kita. Jadi kalau kita mengalami peradangan usus besar yang namanya colitis ulceratif, Crohn disease atau penyakit Crohn, itu memberikan resiko untuk juga terjadinya kanker di usus besar dan rektum. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya kanker usus besar dan rektum, penanganan definitifnya adalah pembedahan. Jelas ya? Jadi penanganan definitif dari kanker usus besar dan rektum itu adalah pembedahan, walaupun juga ada penanganan yang lain seperti pengobatan anti kanker atau kemoterapi, juga pemberian terapi untuk imunitas kita atau imunoterapi ya. Tetapi penanganan definitif untuk kanker usus besar dan rektum adalah pembedahan. Nah, sekarang kita bicara mengenai tanda-tanda dan gejala dari kanker usus besar dan rektum. Tanda-tanda yang pertama yaitu perubahan pola buang air besar kita. Jadi biasanya kalau kita teratur, misalnya tiap pagi kok ini jadi tidak teratur ya. Terus pola BAB kita yang biasanya kotorannya atau fesesnya itu normal kok menjadi mencret kayak diare ya. Gejala yang pertama perubahan pola BAB yang teratur menjadi tidak teratur, yang konsistensi atau bentuknya itu seperti biasa layaknya kotoran itu menjadi mencret, diare ya, kadang-kadang ada lendir dan sebagainya. Yang ketiga adanya nyeri perut, nyeri-nyeri perut di mana kanker usus besar itu berada, bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, atau di mana dia berada. Kemudian juga ada tanda-tanda kekurangan darah orang itu karena perdarahan sedikit-sedikit yang namanya anemia. Dan biasanya anemianya adalah anemia kekurangan besi atau kekurangan darah karena kekurangan zat besi ya, namanya anemia defisiensi besi. Kemudian terjadinya penurunan berat badan yang drastis, kelemahan tubuh tanpa sebab, kok rasanya capek ya. Bahkan untuk kasus-kasus yang lebih lanjut itu terjadinya apa? Tanda-tanda sudah menyebar, misalnya sesek, ada cairan di dalam perut, ada pembesaran liver. Tetapi juga yang paling penting adalah terjadinya perdarahan lewat anus ya. Jadi kalau ada kita mengalami perdarahan lewat anus ya, bisa kita harus mencurigai apakah ada masalah dengan kanker ini, kanker usus besar dan rektum ini. Walaupun kebanyakan biasanya perdarahan yang tanpa mendadak dan sekali-sekali darah segar
biasanya karena wasir dalam, tetapi kita harus mencurigai kalau terjadi hal yang seperti itu. Nah, kebanyakan kanker usus besar dan rektum ini terdiagnosa dari apa? Ya, kadang-kadang terjadi ketemu saat screening ya. Screening kolonoskopi misalnya. Apa badan lemah, kemudian dilakukan screening, ternyata ketemu. Dengan diteropong usus besarnya, ketemu adanya kanker. Tetapi kadang-kadang kankernya sudah sangat bergejala ya. Kalau yang tadi itu ketemu saat screening itu kan berarti kankernya tidak bergejala ya. Nah, ada kasus-kasus yang sudah advance atau sudah lanjut, yaitu badan kurus, penurunan berat badan ya, yang drastis, kemudian tubuh itu rasanya capek, kecapean ya, fatigue ya. Kemudian didapatkan tanda-tanda sudah menyebar, misalnya sesak nafas, sudah ke paru-paru, pembesaran lever ya, pembesaran lever berarti sudah nyebar ke lever atau hati, juga ada cairan atau asites di dalam perut kita ya, perut kita tambah besar, badan tambah kurus tapi perutnya tambah besar dan yang berisi cairan. Itulah tanda dan gejala dari kanker usus besar dan rektum. Nah, kita tidak usah takut, yang penting kalau kita mengetahui hal-hal tersebut, kita menjadi waspada saja, supaya kita bisa melakukan screening sejak awal untuk menemukan tanda-tanda awal dari kanker usus besar dan rektum ini. Video berikutnya kita akan melanjutkan masalah ini ya, yang lebih lanjut supaya kita mengetahui permasalahan-permasalahan di dalam kanker usus besar dan rektum. Tetapi video kali ini kita sedikit membahas tentang tanda dan gejala yang seperti tadi saya utarakan.